Kita langsung pada kitab hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke 128, 122. Qala al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fi daraini amin ila anqal. Kun, menjadilah engkau bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqah, ada orang kaya, ada orang fakir. Ada orang fakir tapi tidak tahu kalau itu orang kaya. Ada orang fakir tidak tahu kalau yang di sampingnya orang kaya. Maka orang fakir itu nggak akan terlalu peduli. Karena apa? Dia hanya akan minta bantuan kepada orang kaya. Makanya tidak menoleh kepada orang tersebut. Karena apa? Dia bukan orang kaya. Sementara saya perlu betul nih bantuan, saya perlu bantuan dan banyak yang saya perlukan. Kalau dia perlu, kemudian ada orang kaya, maka dia akan menuju kepada orang kaya tersebut. Jadi mengetahui dulu kalau itu orang kaya, maka dia akan pergi ke sana. Tahu itu orang kaya, tapi belum tentu dia menuju ke sana. Kenapa? Dia tidak punya hajat. Maka bagaimana agar seorang yang fakir ini lalu menuju kepada orang kaya? Ini sebuah contoh saja. Pertama, tahu kalau itu orang kaya dan dia memang punya hajat dan tidak akan terpenuhi hajatnya kecuali melalui orang tersebut. Maka orang ini mau tidak mau akan datang pada orang kaya tersebut. Jadi ada kesadaran dirinya adalah orang fakir, kemudian ketemu orang kaya. Kalau ada orang fakir yang dia berpikir, dia tahu dirinya fakir, kemudian dia minta kepada orang yang nggak punya,
maka bodoh dia. Atau dia orang fakir tapi tidak menyadari kefakirannya, maka dia tidak menyadari kefakirannya, maka dia tidak akan punya hajat kepada siapapun. Nah, ini sebuah contoh gambarannya. Jadi harus sadar kalau orang itu fakir, kemudian ada orang yang bakal membantunya, maka dia akan ketemu. Ini sebuah contoh gambaran saja. Nah, kalau seorang hamba tidak kenal Tuhannya Maha Kasih, tidak mengetahui Tuhannya Maha Kuasa untuk memberikan hukuman, maka hamba tersebut tidak akan menuju pintunya untuk mencari kasih sayang, dan tidak menuju pintunya untuk mendapatkan karunia, karena tidak tahu. Maka agar kita bisa terikat, merasa perlu kepada Allah, maka kita menyadari dulu bahwasanya Allah mempunyai sifat-sifat A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Setelah kita mengetahui sifat-sifat Allah lah, ini perlu belajaran tentang tauhid, mengenal sifat-sifat Allah. Setelah mengenal sifat-sifat Allah, maka hendaknya bahkan secara otomatis, kalau kita sudah mengenali sifat Allah, Allah yang maha, maka secara otomatis kita akan terikat ke sana. Dan keterikatan kita semakin kuat juga di saat kita menyadari kalau kita ini adalah hamba. Hamba yang punya hajat kepada Allah. Akan tapi untuk tahakkuk, untuk menyadari benar dirinya seorang hamba, ini loh yang kadang kesadaran ini hilang. Sehingga karena kesadaran dirinya hamba itu hilang, maka penghambaannya pun kurang. Di saat penghambaannya kurang pun, maka kurang terikat dengan Tuhan, dengan Allah. Maka di saat itulah dia menjadi hamba yang jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Maka dua hal, fahami sifat-sifat Allah, kenali sifat-sifat Allah, dan kenali sifat dirimu. Maka secara otomatis jika engkau mengenali sifat dirimu dan kau kenali sifat Allah, maka ketahuilah engkau akan menjadi merasa butuh kepada Allah, perlu kepada Allah, hajat kepada Allah. Inilah kemuliaan seorang hamba. Yang menjadikan seorang kurang menyadari kalau dirinya seorang hamba, tidak bisa tahakkuk, tidak bisa sadar dan tahu tentang kehambaannya, kurang menghidupkan tafakkurnya. Karena ada sesuatu yang menjadikan dia terlena dan lupa kalau dia tuh selalu punya hajat kepada Allah. Ya karena mungkin kekuatan yang ia miliki, dia bisa melakukan ini, itu dan sebagainya. Sehingga dengan kekuatan-kekuatan yang Allah beri ini, dia lupa bahasanya ada banyak hal yang ada pada kita yang kita tidak ikut campur di dalamnya. Iya, karena kita ingin air hangat, maka kita memanasi air dengan api, lalu air menjadi hangat. Lapar kita makan. Karena kebiasaan kita dengan sebab-sebab semacam ini, lupa bahwasanya ada di sana kekuatan, yaitu Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita biasa dengan sebab-sebab yang terlihat, yang tidak terlihat, padahal itu kejadian yang nyata tidak pernah kita pikirkan. Contoh, di dalam diri kita ada sesuatu yang kita nggak bisa ikut campur. Apa itu? Hari demi hari ternyata semakin menua kita. Nggak ada yang bisa menahan. Aku nggak pengen rambutku putih, nggak bisa nahan dia. Kantuk tiba-tiba datang, nggak mau, tidak mau. Lapar dan sebagainya. Terus banyak hal, tumbuhnya rambut semuanya. Ini banyak hal terjadi pada seorang hamba yang di luar kemauan dia. Mau tidak mau harus terjadi itu semuanya. Nah, karena selama ini dia biasa dengan kebiasaan-kebiasaan, kalau lapar dia makan dan sebagainya, maka dia lupa bahwasanya seolah-olah dia, kenapa kau kenyang? Saya makan. Lupa bahwasanya memberi adalah Allah.
Kenapa tidak bertafakur, tidak merenungi? Padahal di dalam diri kita tuh banyak hal yang terjadi pada kita di luar kemampuan kita. Lalu siapa yang membuat itu semuanya? Ini yang terlena kita. Tapi bagi ahli tafakur yang sadar, bahwasanya ahli tahakkuk tadi menyadari sifatnya adalah ada. Kalau aku makan, memang aku mencari makan, aku usaha, aku lapar, aku usaha cari makan, lalu aku makan, aku kenyang. Itu kan dohir, tapi batinnya dia akan berkata, akalnya akan, akal yang digunakan berpikir, imannya akan berkata, yang menjadikan aku kenyang adalah Allah. Seperti yang memanjangkan rambutku, seperti yang menjadikan lapar aku, kemudian aku kenyang, itu Allah. Nah, ini menyadari diri seorang hamba, semakin seorang hamba itu sadar dirinya adalah hamba, maka semakin hebat, semakin kuat penghambaan, pengabdiannya kepada Allah, semakin besar pengagungannya kepada Allah. Sehingga dia pun di saat fakir, dia merasa orang yang perlu kepada Allah. Di saat dia menjadi kaya, maka dia merasa menjadi orang yang kaya karena Allah, tidak pernah lepas dari Allah. Di saat dia fakir, dia akan berkata, aku memang punya hajat kepada Allah. Di saat diberi oleh Allah kekayaan, dia akan merasa kaya dengan Allah. Di saat dia lemah, dia perlu kepada Allah. Di saat diberi kekuatan, dia merasa kuat karena Allah. Dia nggak kemana-mana dia, karena ta'alluqnya kepada Allah tadi. Bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqa. Inilah makom tinggi, makom kebersamaan dengan Allah, bukan zatnya kita, zat Allah bersama kita. Tidak, dia merasa bima'iyatillahi, dengan Allah, seperti disebutkan dalam hadis qudsi, kekasih Allah itu kalau sudah Allah, seorang hamba ini melakukan amal fardu, kemudian melakukan kesunnahan sampai aku mencintainya, kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi matanya, aku akan menjadi telinganya, aku akan menjadi kakinya. Maksudnya itu apa? Allah menjaganya. Dan kalau seorang hamba sudah dijaga oleh Allah, tidak akan dia kepleset, terjaga, mahfud. Kama annal awliya anbiya ma'sumun fa innal awliya mahfudun. Seperti halnya kalau nabi itu maksum, nabi maksum, terbebas dari dosa. Tapi aulia, kekasih Allah, mahfud, mahfudun, terjaga. Kalau dosa segera kembali kepada Allah. Nah, kalau sudah dijaga oleh Allah, makanya hubungannya adalah, kalau sudah dijaga oleh Allah, seorang hamba ini akan dengan Allah. Kalau sudah Allah memberikan pertolongan, tidak ada yang bisa mengganggu. Tapi kalau sudah Allah tidak menolong, tidak ada yang lagi bisa menolongnya. Nah, ini kesadaran ini yang harus kita bangun dalam diri kita. Ta'alluq bi awsafi rububiyah ini adalah dasarnya, adalah tahakkuk makna al-ubudiyah. Ta'alluq, keterikatan kita dengan awsaf rububiyah, sifat-sifat Allah yang agung, ada hubungannya dengan tahakkuk, bagaimana kita menyadari kalau kita adalah seorang hamba. Yang tidak menyadari dirinya seorang hamba, maka dia tidak akan faham keagungan Allah. Sifat-sifat Allah nggak akan. Ada perkataan, tapi itu bukan sebuah hadis, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau orang mengetahui dirinya, maka dia tahu kenal Allah. Bahkan sebagian mengatakan dibalik, man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Karena mengetahui diri dan mengenal Allah, mengenal Allah dengan mengenal dirinya. Kalau sudah mengenal Allah, dia akan kenal dirinya. Mengenal Allah yang maha, maka dia akan kenal dirinya sangat kecil. Kalau dia menyadari dirinya adalah hamba, maka dia akan kenal Allah adalah yang maha agung. Nah, ini adalah puncak tauhid kalau macam ini. Bukan sekedar dialog di akal, tapi dirasa. Dialog di akal ada pemahaman tentang tauhid, Allah begini, Allah sifat-sifat Allah begini. Akan tapi kalau digabungkan dengan kesadaran dirinya seorang hamba, maka pemahaman tentang sifat Allah, lalu memahami tentang sifatnya, maka secara otomatis akan menjadi orang yang selalu ta'alluq kepada Allah, punya hajat kepada Allah. Tidak ada orang sombong yang lepas dari Allah kecuali karena dia tidak menyadari dirinya seorang hamba. Atau dia sadar tapi setengah sadar, kesadarannya hilang karena karunia Allah, maka muncul orang sombong, jauh dari Allah. Nah, ini kun, jadilah engkau.
bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqa. Hendaknya kau selalu ada keterikatan dengan sifat-sifat Allah. Wa bi awsafi ubudiyatika lahu mutahaqqiqa. Hendaknya kau pun dengan sifat-sifat kehambaanmu itu adalah benar-benar menyadari. Al-Imam Al-Ghazali ini bagus sekali, pernah kita baca pada Ramadan yang 3 tahun yang lalu, Asmaul Husna, syarah Asmaul Husnanya Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali selalu dalam mensyarahi adalah mengenali sifat Allah, lalu hubungan kita dengan sifat Allah apa sih? Hubungan kita dengan sifat Allah, apa bagian kita dari sifat Allah ini? Bahasa beliau. Disebut sifat Asmaul Husna ini, Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu bagian kita dengan rahmat Allah itu apa? Allah ini. Setelah menyebut sifat Allah, lalu mengukur, mengingat, melihat kita. Hubungan kita dengan sifat ini apa? Dan harus begitu. Kenali sifat-sifat Allah, hubungan kita dengan sifat Allah itu apa? Allah Maha Kuasa, kita lemah. Allah Maha Kaya, kita fakir. Maka apa? Karena kita fakir, ngadunya kepada Allah. Allah Maha Kuasa, maka kalau punya hajat kepada Allah, Allah Maha Kuasa untuk menyelesaikan semuanya. Allah Maha Kasih, Allah Maha Pemberi Taubat, ayo kembali kepada Allah, kita berdosa. Allah syadidul, Allah punya adab, Allah syadidul iqab, Allah sangat pedih dengan hukumannya. Maka apa bagian kita dari sifat ini? Jauhi keharaman Allah, jauhi kemaksiatan, karena kita tahu Allah sangat pedih dengan siksanya. Terus begitu. Jadi membaca sifat Allah bukan hanya sekedar membaca sifat, tapi hubungan kita dengan sifat itu apa? Ini makna bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqa. Dengan sifat-sifat Allah kita harus selalu hubungkan diri kita dengan sifat Allah. Allah Maha Hidup. Sifat Allah ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Al-hayyu Maha Hidup Allah. Lalu kita apa? Kita juga hidup, tapi hidup kita dari Allah. Akan berakhir kehidupan kita ini, dan kita akan pindah. Kita tidak akan hidup kecuali Allah memberikan kehidupan pada kita. Terus setiap melihat sifat Allah, lalu kita tengok diri kita ini, bagian kita apa dari sifat itu. Ini adalah makna muta'alliqan. Bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan, kita terikat, kita sambung terus dengan sifat-sifat Allah. Inilah kalau sudah seorang hamba sampai makom ini, adalah makom tauhid, makom keimanan tertinggi. Tidak cukup banyak orang dalam dialog falsafah bisa berdialog panjang lebar tentang sifat-sifat Allah. Bahkan mungkin kalau menerangkan sifat 20 itu begitu fasihnya, akan tapi belum tentu dia ada kesadaran dalam dirinya sebagai seorang hamba, belum tentu dengan sifatnya itu mutahaqqiqah, sehingga itu hanya bahasa dialog. Sehingga mungkin sekali dia berdialog akidah, bicara tentang akidah panjang lebar, tapi tidak dirasakan di hatinya. Karena apa? Dirinya belum menyadari tentang sifat kehambaannya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk disambungkan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang sadar kalau kita adalah hamba, dan semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita tentang agungnya sifat-sifat Allah, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu merasa bahwasanya kita punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kesadaran inilah akan menjauhkan kita daripada bermaksiat, akan menjauhkan kita dari sifat sombong, akan menjauhkan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.